Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan, nama saya Isti'anah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah dari Universitas Islam Negeri Madura. Di sini saya akan menerangkan beberapa sumber ajaran Islam. Yang pertama itu adalah Al-Quran, kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Yang mana Al-Quran ini adalah merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa bahasa Arab dan berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam. Dan kedudukan Al-Quran ini adalah kalam Allah, ada yang kalam Allah, bahasa Arab, dan murni dari Allah. Kalam Allah ini adalah wahyu yang secara khusus hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga tidak mencakup wahyu yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad. Yang kedua adalah bahasa Arab, yang mana konsekuensinya adalah kedudukan tafsir dan terjemahan dalam Al-Quran tidak sama dengan kedudukan Al-Quran. Dan yang ketiga murni dari Allah. Konsekuensinya adalah periwayatan Al-Quran tidak boleh dengan maknanya saja, tetapi harus ada dengan lafadznya. Dan yang selanjutnya adalah pengertian hadis, yang mana hadis ini penuturan para sahabat tentang Rasulullah SAW mengenai perkataan, perbuatan maupun takrirnya yang berisi sunnah, khabar, dan athar. Fungsi hadis ini adalah yang pertama bayan tafsir, yang kedua bayan takrir, dan yang ketiga bayan tasyri'. Yang mana bayan tafsir ini adalah menjelaskan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua itu bayan takrir. Bayan takrir ini adalah menguatkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan bayan tasyri' ini adalah menetapkan berlakunya hukum baru yang belum ada ketetapan di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir itu adalah ijtihad. Ijtihad ini ada dua, berdasarkan pelaku, dan ada juga ijtihad berdasarkan pelaksanaan. Yang ijtihad berdasarkan pelaku ini ada dua, itu ijtihad fardhi dan ijtihad ijtimai. Yang mana ijtihad fardhi ini adalah dilakukan hanya oleh satu orang saja, sedangkan ijtihad ijtimai ini dilakukan oleh beberapa orang secara bersamaan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang dilakukan oleh beberapa ulama dan orang-orang yang memiliki keahlian tertentu secara bersamaan, dan yang membahas dan menetapkan hukum suatu permasalahan. Ada juga ijtihad yang berdasarkan pelaksanaan. Ijtihad berdasarkan pelaksanaan ini ada ijtihad intiqai dan juga ada ijtihad insyai. Yang mana ijtihad intiqai ini untuk memilih salah satu pendapat yang kuat dari beberapa perbedaan pendapat yang lain. Sedangkan ijtihad insyai ini adalah mengambil konklusi hukum baru yang terdapat terhadap suatu permasalahan yang belum ada ketetapan hukumnya. Dan juga ada metode ijtihad. Metode ijtihad ini ada ijma', qiyas, ihtisab, masalah mursalah, ihtisab, urf, dan syadud dzari'ah. Yang mana ijma' ini adalah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah. Sedangkan qiyas ini adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukum dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya. Dan ada juga ihtisan. Ihtisan ini adalah mengalihkan hukum suatu kepada hukum baru karena adanya alasan yang lebih kuat dan atau lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Dan ada juga masalah mursalah. Masalah mursalah ini penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nas secara terperinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nas. Ada juga ihtisab.
Ihtisab ini memperlakukan hukum asal yang ditetapkan berdasarkan nas sampai ada dalil lain yang menunjukkan perubahan hukum tersebut. Dan juga ada urf ini adalah kebiasaan mayoritas masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan selanjutnya ada syadud dzari'ah. Syadud dzari'ah ini mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.